pas kerja di Ubud di Counter Nusantara Sel namanya. Itu pas saya kerja hari pertama langsung saya ditinggal sama kakak sepupu tuh. Emang sengaja dikerjain sama dia. Pas datang pelanggan bule. Dia datang, saya malah pura-pura bisu. Adanya di Jalan Ceger Raya. Jalan Ceger Raya nomor 3G sebelah barat Masjid Al-Abror. Oke, balik lagi di Mr. Dam Podcast. Just sit back and chill. Alright. Siapa nih Dam? Ini dia nih, ditunggu-tunggu nih. Asli. Sangat sibuk dia nih. Asli. Banyak banget kayaknya proyekannya. Parah, asli. Padahal nih menurut gua narasumber yang harus pertama kali dia. Iya. Cuman karena kesibukan, iya, enggak sih? kesibukan. Oke, guys, sahabat Mr. Dam. Yoi, siapakah kali ini narasumber kita? Episode kali ini adalah beliau ini yang emang kita tunggu-tunggu dari awal. Karena apa? Beliau ini yang mensupport Mr. Dam Podcast dari awal. Yoi, sampai detik ini. Betul. Ya. Betul. Karya-karyanya dia sangat luar biasa. Iya. Siapakah dia? Langsung aja ya kan kita perkenalkan. Siapa? Silakan. Saiful namanya. Mas Saiful. Iya. Mas Saiful. Yoi. Sahabat Mr. Dam ya kan yang belum tahu atau belum kenal siapa sih Mas Saiful ini, baru pengen gue bilang Mr. Saiful. Yoi, Mas Saiful ini adalah owner atau yang punya dari Kaila Furniture. Kaila Furniture. Apaan sih Kaila Furniture tuh? Kaila Furniture tuh yang support Mr. Dam Podcast. Apanya yang disupport sama Kaila Furniture? Ini dia studionya, mejanya, semuanya pokoknya. Betul. Ya kan dia nih, beliau ini ya kan, kalau nggak ada beliau mungkin ya nggak sekeren ini studio kita ya. Lesehan kali ya. Asli. Gila, meja 3D nih, meja trendy banget nih. Inovasi baru nih ya. Inovasi baru. Yoi, langsung aja lah ya kan kita roasting Mas Saiful. Oke. Kaila Furniture. Oke, Mas Saiful, apa kabar Mas? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Perkayuan gimana perkayuan duniawi? Aman ya? Aman. Aman langsung aja. Sebelum kita ngebahas tentang Kaila Furniture ya kan, karena kayaknya menurut gue yang lebih menarik adalah background atau historinya dari Mas Saiful ini. Kenapa ya kan? Dari intelnya atau mencari berita-berita ya. Narasumber dari Mr. Dam ini gokil sih. Sampai cerita yang sedih-sedihnya gue dapat. Nggak apa-apa lah ya kita ngobrol background dulu. Flashback sedikit. Siap. Oke. Mas mau tanya nih, sebelum hijrah ke Jakarta untuk usaha si Kaila Furniture ini sebelumnya ngapain aja sih Mas? Sebelum ke Jakarta di Bali. Iya, di Ubud, dekat Monkey Forest. Dekat Monkey Forest. Iya. Ngapain tuh jadi tour guide? Mekanik handphone. Jauh ya. Makanya. Gue pikir kalau orang-orang biasanya ke Bali itu tour guide atau apapun banyak banget ya kan. Jadi mekanik handphone. Emang kenapa ke Bali? Iya, kenapa harus di Bali? Mekanik handphone bisa di mana aja kali Mas. Ikut kakak sepupu, ikut saudara. Oke. Karena ikut kakak sepupu. Emang Mas sendiri dari mana sih asalnya? Asal Madura. Wow. Bicara Madura, gila. Ini ngomong-ngomong Madura nih Dam. Bokap gue juga Madura. Asli, makanya itu gue banyak sedikit tahu tentang cerita-cerita Madura dari bokap lu juga sih sebenarnya. Kan? Yang gue sangat tertarik adalah satu, pernah bokap lu ceritain gue tuh tradisi carok, ya kan. Mungkin Mas Saiful sendiri tahu dong, ya kan, tradisi carok dari Madura itu sendiri. Itu apaan sih Om? Apaan sih? Kalau bilang tradisi sih ya saya kurang setuju ya. Oke, berarti bukan tradisi ya? Bukan lah. Apa itu namanya?
Kalau tradisi ya semacam kayak karapan sapi ya kayak gitu-gitu. Karapan sapi itu yang menurut saya normal lah biasa. Ini agak unik soalnya. Carok itu agak unik. Carok itu ya berantem lah. Pakai celurit itu carok itu. Berantem menggunakan senjata tajam. Senjata khas Madura. Oh, berarti carok itu dari bahasa Madura, Om? Iya, betul. Artinya berantem itu? Iya, berantem. Oh, artinya berantem. Yang katanya di apa ya? Dendam sampai keluarganya dan segala macam kayak gitu nggak sih? Iya, betul. Carok bahasa Maduranya carok, kalau bahasa Jakartanya partai. Iya. Satu. Kalau Jakarta partainya nggak sampai ke keluarga dah. Iya. Ya nggak. Iya. Kalau ini lebih gawat. Bener. Ya nggak sih. Iya. Betul. Misalnya nih, saya berantem sama Adab nih. Ya, gua kalah. Ya. Keluarga gue bisa nyari saudaranya Adam lah atau siapa kayak gitu. Iya. Wah, paling ya kalau yang si Mas Adam ini paling ya saudaranya yang ngebales gitu. Oh, berarti dendam terus-terusan dong. Iya, betul. Itu selesainya sampai habis kali ya. Sampai habis kali. Gawat. Serem banget, guys. Kalau di YouTube tuh kadang suka gitu, tiba-tiba ketemu di jalan bacok-bacokan lah. Ya sekarang gini, kalau misalnya lu nggak kenal, ya kan, oke lu kenal sama satu orang itu, ya kan, tapi kan saudara-saudaranya lu nggak ada yang tahu, men. Ya nggak, tiba-tiba ketemu di jalan langsung disikat dong. Bisa jadi. Nah itu kalau begitu, kalau di tengah jalan nih Om, misalnya carok tengah jalan nih, itu nggak ada yang berani misahin? Mana ya? Pernah ada kejadian kayak gitu, kayak polisi kayak gitu-gitu ya, ngeri apa gimana ya? Enggak sih, nggak dipisahin. Serem kali Dam. Takut ke bawa-bawa gitu ya gitu. Tapi disangkanya mungkin kalau misalnya polisi yang misahin, disangkanya polisi ini masih saudaranya, terus mungkin ya, gua nggak tahu. Kayak gitu mungkin. Wow, serem banget. Tapi di zaman sekarang ini tradisi maksudnya carok itu masih ada tuh Om? Udah berkurang sih. Sudah berkurang. Udah pada ini mungkin lah, udah pada sadar ya. Mungkin udah modern ya. Oh, caroknya di game kali ya. Iya di game, di Mobile Legends. Iya. Carok di game aja ya. Atau kalau menurut gue sih masih ada mungkin Dam, tapi di yang di apa ya, desanya. Oh, di pedalaman gitu. Pedalamannya mungkin masih ada kali ya. Soalnya kalau kayak gitu kan tradisi itu biasanya susah hilang ya Dam. Iya. Enggak. Dan itu kayak mendarah daging aja sih ya kan, karena kayak Betawi lah ya, punya tradisi ondel-ondel sampai sekarang masih ada tuh ondel-ondel ya, yang kayak gitu-gitu ya kan, walaupun dulu sempet denger kan lo ondel-ondel ditangkap-tangkepin iya kan, tapi sekarang masih ada. Sama ada lagi Mas Nyoy, apa tuh? Yang dari Madura tuh yang gue tahu. Setiap Lebaran Haji kenapa lebih banyak yang pulang ketimbang Idul Fitri ya? Iya benar. Gue pernah dengar tuh. Iya. Itu kenapa sih Mas? Alasannya kenapa orang Madura tuh kalau Lebaran Haji pada pulang kampung semuanya ketimbang Idul Fitri? Daerah Bangkalan sih umumnya, ke daerah Sumeneb sih ada, cuma yang nggak sebanyak daerah Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Oh gitu. Itu mungkin karena banyak yang naik haji kali ya. Iya. Banyak yang nikah sebenarnya. Saudara-saudara tuh kalau bulan haji tuh pada nikah. Musim nikah ya. Musim nikah. Jadi pada pulang semua. Iya. Kebetulan aja sih Dam kayaknya Dam ya. Bisa tapi kalau dilihat-lihat tradisinya begitu ya. Dari tetangga-tetangga gue yang orang Madura, mereka kalau Idul Fitri adem-adem aja gitu, anteng-anteng aja gitu di rumah. Tapi giliran Idul Adha nih, ya kan, Lebaran Haji nih, repot udah, pada pulang semuanya. gitu ya. Kalau karapan sapi itu gimana tuh Om? Itu maksudnya sapinya diapain? Terus karapan itu apa sih? Lomba. Oh iya. Balapan gitu sapi. Iya balapan. Berarti sapinya mahal-mahal tuh Om? Iya. Sapi khusus berarti? Iya khusus ya. Khusus sapi khusus. Kayak kuda balap ya. Bisa. Ya. Bedanya ini sapi gitu. Iya, sapi-sapi pilihan lah ya, bukan sapi yang buat di sembelih di Lebaran Haji itu. Sapi kurban. Sapi kurban beda lah ya, soal sapi kurban ya. Ini sapi balap. Sapi balap dah. Bukan sapi kurban. Apalagi sapi ul. Saipul itu.
Oh, bercanda Mas. Bercanda. Oke, ngomongin lagi deh kan tadi kita bicara Madura emang asal Mas Saiful ini dari Madura. Iya. Madura ke Bali. Ngapain ke Bali gitu kalau untuk jadi mekanik handphone aja di Madura juga bisa kali. Kalau di Bali itu kan banyak kayak bule-bule yang kayak gitu, mungkin yang berduit. Mungkin kalau di Madura ya siapa yang mau nyerpis HP-nya HP jadul semua. Kalau di sana kan HP canggih kan bule-bule. Ngeliat peluang ya. Tapi ada orang Madura sendiri yang gue tahu emang gitu Dam. Lu tiap kemana-mana nih, ke kota mana ada aja Dam orang Madura. Pasti. Dan dia pasti punya usaha Dam. Betul. Itu keren banget sih menurut gue salah satu salah satu kota yang emang penduduk aslinya itu banyak yang merantau kemana-mana tuh orang Madura selain orang Padang. Padang di mana-mana juga ada. Madura pun ada di mana-mana. Setiap gua kemana-mana pasti ada sate Madura, bubur kacang hijau Madura, kayak gitu-gitu ya. Minimal warung lah. Warung, iya. Itu asli banyak banget. Ya kan? Emang orang Madura tuh kayak gitu ya. Iya. Kalau nggak usahanya, kalau dari Bangkalan ya di kampung saya tuh kalau nggak sate ya bubur kacang hijau. Sama nasi bebek. Nasi bebek Madura bener wah enak banget. Jadi lapar gua. Nasi bebek Madura bener. Kenapa nggak usah itu? Apa itu? Banyak sate ya kan, nasi bebek. Sudah pernah ikut, sudah pernah ngerasain ya. Jualan bubur, jualan sate sudah pernah ya di daerah Kudus dulu. Di Kudus. Iya. Hijrah ke Kudus. Habis di Kudus ya pulang ya ikut saudara belajar nyerpis jadi mekanik handphone di daerah Ubud. Bali. Iya, di Ubud berarti Bali. udah ngerasain semuanya kan. Tapi kenapa tertarik sama handphone nih? Iya. Biar semua bisa kayak di bubur udah pernah, kayak di sate sudah pernah, ya di handphone pernah, terakhir sekarang kayu udah sekarang. Semuanya dicobain dah. Dicobain. Multi talenta ya. Yoi. Untuk bubur sama sate berapa ya? 3 tahun dulu. 3 tahun di Kudus. Di Kudus terus ke daerah Ubud jadi mekanik 5 tahun. 5 tahun. Ya. Terus ke Jakarta ya sekarang kayu mebel. Di Bali 5 tahun. Iya. Servis handphone. Iya. Ikut kakak sepupu. Iya, Kan lompat ya. Bener. Dari usaha sate. Iya. Bubur tiba-tiba handphone. Emang punya basic atau gimana? Basic untuk jadi mekanik itu kemauan sih, jadi pengen coba lihat di YouTube kayak gitu, pengen kok kayaknya asik kayak gitu jadi mekanik handphone gitu. Terus nyobain belajar dah sama sepupu. Di sana. Iya, betul. Akhirnya banyak dah yang HP-HP yang dirusakin. Bukannya ngebenerin malah ngerusakin ya. Makin hancur. Jadi makin hancur. Makin hancur berarti kan. Iya. Gimana ya, kakak sepupu marah dong. Pasti dong. Pasti. Marah sih ya enggak. Kan kakak sepupu enggak tahuan. Nggak tahu. Enggak ketahuan. HP aku ganti gitu. Langsung diganti gitu. Langsung diganti. Sebelum ketahuan deh ganti dia. Ganti. Bener. Penting beres. Kakak taunya udah beres. Iya. Sudah beres. Padahal mah hancur tuh handphone. Oke nih Mas. Waktu di Bali nih denger nih ya kan katanya Mas Saiful tuh pernah nangis di tengah sawah katanya. Itu kenapa tuh Mas Saiful? Kalau boleh tahu tuh. Karena dimarahin sama ini kakak sepupu. Dimarahin kakak sepupu. Gara-gara karena nyerpis keliru, terus pas di depan customer tuh dimarahin. Astaga. Akhirnya saya pas pulang, pas di sawah-sawah tuh saya nangis, ya. Saya minta sama Tuhan gimana caranya kalau saya tuh bisa lebih pinter dari kakak sepupu gitu ya. Itu tuh saya dimarah tuh jadi penyemangat akhirnya. Motivasi ya. Jadi motivasi, jadi trigger motivasi. untuk gua harus bisa nih. Betul. Bahkan gua harus lebih dari kakak sepupu ya kan.
Kalau saya lebih pintar dari kakak sepupu kan tinggal sentil. Bener. Tapi niatnya nggak baik sih. Iya. Gua harus bisa berdoa sama Tuhan. Kalau udah bisa gua mau sentil kakak. Ya, kan kalau udah lebih pintar kan udah bebas lah. Iya sih benar. Tapi ngomongin Bali nih, Mas Saipul. Di sana kan kebanyakan bule nih. Iya benar. Terus Mas Saipul buka servis HP. Yoi. Ketika ada customer orang Bali terus ketika ada customer bule terus ngomongnya bahasa Inggris, terus Mas Saipul gimana tuh? Mas Saipul bisa bahasa Inggris. Pertama saya di Ubud, pas kerja di Ubud di counter Nusantara Sale namanya. Itu pas saya kerja hari pertama langsung saya ditinggal sama kakak sepupu tuh. Emang sengaja dikerjain sama dia. Pas datang pelanggan bule. Dia datang, saya malah pura-pura bisu. Ya kan terus terang kan nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris, datang bule tiba-tiba nggak tahu saya si bule bilang apa, mau beli pulsa, mau nyerpis, apa beli apa saya nggak tahu. Cuma saya bilang begini aja, bilang bisu, nggak bisa ngomong. Kalau pura-pura bisu ya udah aman lah. Terus berarti pergi dong? Ya pergilah. Nggak dapat pelanggan dong. Ya gimana mau dapat pelanggan? Kacau. Udah paling aman pura-pura bisu. Udah paling aman itu. Tapi kan tetap customer pergi dong. Ya kan nggak jadi dapat rezeki dong. Lo kan baru pertama kerja di situ, bahasa Inggris saya nggak bisa. Langsung ditinggal sama kakak sepupu itu. Ya jadi pada datang dah bule-bule mau beli pulsa entah apa yang saya kurang tahu. Akhirnya saya pura-pura bisu. Mental belum siap ya. Mau bule ya kan. Bekal nggak ada nih, bahasa Inggris nggak bisa. Gimana udah paling aman udah pura-pura bisu. Mau. Astaga, kocak asli. Oke, balik lagi. Oke, akhirnya kan ditinggal dong. Oh, iya, ya enggak. Balik lagi dong pasti. Itu emang sengaja dikerjain atau memang sengaja sih kayaknya. Memang sengaja dikerjain, orang pertama kerja di situ, semua pembeli itu kebanyakan sih bule-bule. Ya udah tahu sih kalau saya nggak bisa bahasa Inggris, cuma emang ditinggal sama dia. Ditinggal. Emang sengaja emang sengaja. Tapi ketika pura-pura bisu gitu nggak marah tuh kakak sepupu? Iya, cuma ya ketawa aja. Iya ketawa. Cuma ketawa aja. Aduh, kocak sih, asli kocak banget. Pura-pura bisu. Oke, berarti di servis handphone. Iya. 5 tahun. 5 tahun sampai akhirnya bisa lah ya. Bisa sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Enggak sedikit dong, banyak. 5 tahun banyak lah, Mas. Ya, sampai akhirnya udah dipercaya akhirnya dong. Terus hijrah lah ke Jakarta. Berapa lama di Bali? 5 tahun. Di Bali 5 tahun, pas nikah sampai langsung ke Jakarta sampai sekarang. Iya, 2016 kayaknya. 2016 ke Jakarta sampai sekarang dah. Langsung usaha kayu atau gimana, Mas? Langsung ke kayu. Langsung di kayu. Emang punya skill atau punya basic kayu, Mas? Belajar sih. Langsung usaha kayu. Belajar sama kakak. Lihat. Kenapa usaha kayu? Iya. Kan padahal di Bali 5 tahun servis handphone. Betul. Ya. Tiba-tiba ke Jakarta terus. Saya mau nikah, istri itu mau dibawa ke Ubud sama mertua nggak boleh. Oke. Ya, akhirnya saya ikut mertua ke Jakarta. Terus ada dikasih tempat tempat usaha kayu, terus saya yang lanjutin. Oke, suruh lanjutin usaha keluarga. Tapi anaknya jangan dibawa ke Bali gitu. Alasannya ya biar ya nggak usah dibawa deh anak gua ya kan. Lu di Jakarta aja tapi lu urusin deh nih. Ayo gitu ya. Oh, dari situ awalnya. Akhirnya belajar jadi tukang dah udah. Jadi tukang kayu lah ya. Dari tukang ngerusakin handphone jadi ke tukang kayu.
Harus ngerusakin handphone jadi tukang kayu. Jadi tukang kayu. Nggak punya basic kayu, akhirnya belajar, diajarin dong. Diajari. Sama mertua. Sama kakak. Sama kakak. Iya, kakak ipar. Kakak ipar. Kakak ipar. Oke, bisa. Alhamdulillah bisa. Basic lah ya, bisa lah ya, segala macam. Yang penting mau belajar aja bisa. Iya, betul. Mantap. Modal nekat aja ya. Iya, modal nekat tapi aja. semangatnya oke dah. Iya. Semangatnya oke banget. Karena ya dari sate, Betul. bubur, servis handphone, terus ke kayu itu nyebrang sih. Iya. Asli nyebrang banget ya, nggak ada yang tahu gitu. Biasanya orang usaha tuh menurut skillnya masing-masing lah ya. Iya. Tapi ini berani gitu, mencoba hal yang baru. Betul. Keuntungannya adalah ya lu dapat atau skill lu bertambah. Iya. Ya nggak? Kayak Mas Saiful nih multi talenta, Betul. bisa semuanya. Kalau handphonenya rusak dia bisa servis sendiri loh. Iya. Ya nggak? Enak dong gitu ya. Bisa. Tambah hancur tapi. Nggak apa-apa, yang penting nggak ketemu orang bule. Oke, usaha kayu dari 2016 sampai sekarang dong. Ya enggak? Itu gimana tuh Mas? Pasti banyak banget dong. Maksudnya cerita di balik usaha itu dari nol padahal nggak bisa apa-apa sampai sekarang alhamdulillah udah banyak produk yang dikeluarin sama Mas Saiful. Awal dulu ya buka usaha itu ya terus terang saja ya, ini curhat ini. Ya. Curhat ini. Curhat lagi. Curhat lah. Terus terang yang uang nggak punya, akhirnya bilang ke si mertua, saya minjem BPKB mobil. Taruhlah di bank. Taruh di bank, dapat dah 30 juta. Akhirnya buat awalnya itu. Oh, buat modal awal. Modal awal. Ya. 30 juta. Iya. Naruh BPKB mobil. BPKB mobil dipinjem punya mertua. Mobil mertua lagi. Punya mertua. Naruh BPKB ya kan, Iya. BPKB mobilnya mobil mertua lagi. Iya. Ya alhamdulillah sih sampai bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah ya, bisa Iya. dibalikin dong BPKB Ya, udah diambil dong. dibalikin dong. Masa nggak dibalikin? Mantap. Oke, bicara Kaila Furniture, bicara usaha perkayuan duniawi nih. Mas, Kaila Furniture nih spesialisnya apa sih? Iya. Karena kan kalau usaha furniture, usaha kayu-kayu gitu kan banyak nih spesialis. Kayak aku pernah punya teman itu spesialisnya kayu-kayu solid, ya kan? Kayu-kayu yang utuh, kayu jati, ya kan? Yang kayak gitu-gitu yang masih utuh-utuh. Ini Kalau saya sih di kayu jati Belanda sih orang bilang. Jati Belanda. Jati Belanda. Kayu-kayu pinus kayak gitu-gitu. Jati Belanda ya. berarti itu kalau jati Belanda itu kan termasuk kayu-kayu limbah ya, Mas? Iya betul. Itu kayu-kayu limbah. Iya, gue tahu karena jati Belanda itu dapetnya itu dari peti kemas. Oh. Bekas-bekas peti kemas yang kayak gitu-gitu dibuangin apa segala macam. Banyak tuh pengrajin-pengrajin yang emang dia nampung yang kayak gitu. Gitu bukan, Mas? Iya, awalnya sih kita tuh dulu ke pabrik, kita tuh dateng malah kita dapat uang nggak beli karena kan itu limbah. Oh, gitu. Jadi istilahnya ngebersihin lah, ngebersihin limbah. Jadi kita tuh dapat uang dari orang. Kalau sekarang ya boro-boro. Oh, pada dijualin sekarang. Sekarang udah malah susah. Karena sudah tahu di situ ada peluang gitu ya. Oke, gitu. Wah, agak susah men kalau usaha kayak gitu, apalagi udah tahu gitu. Udah nggadein BPKB. Awalnya ya kan modal awal ya kan 30 juta buat usaha kayu itu ya. Yang pasti nggak ada hitung-hitungan untuk beli bahan. Ya nggak? Ya nggak sih? Malah kita dibayar. Ya, sekarang lu harus beli. Beli lah. Berarti produknya harganya jauh lebih tinggi lagi dong, Mas. Iyalah, pasti. Wow, itu customer gimana kalau kayak gitu?
Ya, cabut kemungkinan ya customer udah pada ngerti lah, paham lah. Ya awalnya sih ngejelasin kalau barang ya susah, jadi harga ya naik lah. Ngerti. Kalau kayak gitu itu rata ya, pengusaha kayu semuanya kayak gitu pasti ya? Pastilah. Pasti ya? Pasti ya. Wow, agak sulit tuh. Makanya. Gara-gara kita harus beli. Iya. Yang tadinya kita malah dibayar. Betul. Sekarang harus beli. Wow. Oke, kalau furniture nih, Mas, sekarang nih zamannya pandemi. Iya. Ya nggak? Semua lini bisnis usaha itu terdampak sekali. Betul. Apalagi usaha makanan, ya nggak? Restoran, apa segala macem deh, kan itu terdampak. Gua nggak tahu nih, kayu terdampak nggak sih? Betul. Terdampak lah. Terdampak. Berasa juga. Berasa. Padahal kayu loh. Iya. Lah kan pengirimannya itu diinin, jadi susah barang. Oke. Oh iya benar. Kan pengiriman itu di stop lah. Ekspedisi lah ya, pada iya benar, penyekatan dan segala macam itu karena kayak gitu. Dan emang karena kayu jati Belanda itu sendiri, peti kemas itu kan setahu aku emang itu barang yang kirim-kiriman dari luar negeri. Iya, ya. betul. Zaman sekarang agak susah masuk barang atau produk luar negeri. Iya. Pengiriman kayak gitu lagi di stop atau di rem. Gawat itu, Mas. Berasa banget berarti yang kayak gitu-gitu. Iya. Terus dapatnya kalau kayak gitu dari mana ketika ada orderan atau ada pesanan? Ya nyari kemana-mana sih. Ya kadang sih ada dapat juga sih, mungkin karena stok lama. Yep. Cuma ya harganya memang 2 kali lipat. Wow. Ngaruh dong berarti ke produk, harga jual juga dong. Iya. Waduh gawat. Biasanya nanya-nanya kayak gitu sama relasi si kayu-kayu jati Belanda itu dapatnya dari apanya itu? Maksudnya kan di stop nih, ya nggak, pengiriman dan segala macem, ya kan. Kalau misalnya nggak dapet dari si supplier itu atau di pabrik-pabrik peti kemas itu dan segala macem, nyarinya kemana lagi, Mas? Ya kemana, kayu-kayu kayak gini memang nggak ada pabriknya, ya udah diem di rumah aja. Ya tapi ada nanti temen yang iniin. Kadang temennya ada yang ini, yang dari teman-teman sendiri teman-teman ya? sih. Teman-teman sih banyak sih yang ini. Oke, berarti relasinya harus besar juga, harus kuat juga tuh Dam. Iya, berarti kalau usaha-usaha kayak mungkin gitu. Ada komunitas kali ya. Ya bisa jadi, ya kan. Ya harus ada kenalan banyak sih. Iya. Ketika lu nggak dapat supply kayu atau lu nggak dapat kayu yang lu butuhin, lu pasti larinya ke teman-teman juga. Iya, betul. Ada stok kosong nggak nih? Stok lebih nggak nih? Betul. Ya, Ukuran gini ada nggak? Ukuran begini. Oh gitu. Wow. Bicara Kayla Furniture namanya cukup unik. Iya. Karena yang gue tahu kalau usaha kayu gitu biasanya Jaya Makmur apa yang gitu-gitu nggak sih? Iya, benar. Kayla Furniture nih. Iya. Cukup unik. Itu dari mana tuh Kayla Furniture? Nama anak ya. Nama anak. Oke. Iya, Oh, dari nama anak. Iya. Kayla itu anak pertama. Iya, anak pertama. Sekarang anaknya Ada satu aja. baru Kayla. satu. Baru satu. Mau nambah lagi? Nanti dulu dah. Oh, nanti. Nanti dulu. Mungkin ya, nggak tahu kalau nambah satu lagi mungkin jadi buka cabang. Betul. Ya. Amin lah. Amin. Ya, kan bisa ya kan. Anak itu bawa rezeki loh Mas. Iya. Wow, keren banget sih. Jadi tahu sih bisnis kayu tuh kayak gimana ya nggak? Ngomongin ini Mas Nyoy. Apa tuh? Meja 3D nih. Wah Ya iya benar. Ini nggak biasa loh. Iya, menurut gua tuh nggak biasa. Iya, karena yang biasa-biasanya kan ya kalau tukang kayu ya bikin meja kursi ya begitu aja udah. Yap, Ya, apalagi kayu jati Belanda. Iya, betul. Biasanya mereka emang ngangkat si kayunya sendiri ya nggak. Terus inovasinya Ini bikin meja 3D itu gokil dari mana sih. tuh? Om? Ini dari mana Mas? Ya, Idenya. kalau idenya sih ya lihat-lihat di YouTube lah. Lihat Di YouTube, iya, belajar di YouTube. Ya mungkin ada sekitar 3-7 bulanan ada. Untuk belajar 3D ini. Iya, Gawat. Karena unik ya kan sih? Asli unik, beneran unik banget nih. Dan gue baru lihat sih, baru lihat ada di, ya ini gue, makanya gue bilang ini studio keren banget.
Ya hasil karya Kaila Furniture mantap. 7 bulan belajar ya Bram. Oke Mas Saiful pengen tanya nih, karena lagi pandemi kayak gini, bisnis perkayuan makin turun ya kan. Itu strategi apa yang Mas pakai? Betul. Buat tetap berjalan nih si bisnis kayu ini. Kalau promosinya kemana aja nih biasanya kalau kayak gini? Apakah Mas Sofyan atau Kaila Furniture sendiri punya Instagram kah, atau dipasarin di platform digital apa segala macam, orang bisa pesen lewat online atau apa gitu? Kalau lewat online sih kalau untuk meja-meja persaingannya banyak, terlalu murah ya. Yap. Oh iya, murah banget kalau di online. Tapi kan tetap kualitas Mas. Iya. Ya nggak? Untuk nggak berani sih, pernah nyoba saya mau naruh di online lah. Pas aku lihat harganya ya murah banget. Pas saya nyoba beli, aku padahal aku buka sendiri ya. Padahal bikin sendiri. Tapi kan saya penasaran. Gila, ini jual meja kayak gitu bisa murah banget ya kan? Pasti kan betul. Bingung ya kan? Akhirnya penasaran beli sendiri. Iya. Ternyata ya datang meja, cuma ya masih datang kayak kursi. Kualitas ya, cuma ya kualitas kurang ya. Kualitas kurang ya. Dari segi kekuatankah atau kerapihan finishingnya atau gimana? Semuanya kurangnya. Iya. Tapi tetap nggak berani emang Mas. Kan sekarang gini, ketika sekarang udah banyak banget nih smart buyer ya, pembeli yang pinter gitu. Ketika beli banyak yang murah-murah, ternyata ada yang mahal satu. Betul. Ya kan, beberapa. Tapi kan pasti mereka akan berpikir bahwa ini mungkin kualitasnya lebih baik. Betul. Ya enggak, atau promosinya di situ bisa dong kita katakan kualitas nomor 1 apa dan segala macam ya kan, beda sama produk-produk lainnya. Kenapa nggak dicoba yang kayak gitu? Ya nanti belum. Nanti. Berarti saat ini masih dari fokus mulut ke mulut aja, atau dari pelanggan-pelanggan, dari teman ke teman aja dulu. Iya. Kalau boleh tahu nih teman-teman sahabat Mr. Dam, kalau mau meja kayak gini bisa pesen ke Mas Sofyan. Saiful Sofyan lagi. Mas Saiful Kaila Furniture adanya di mana sih Mas? Mas, lokasinya boleh di mana? Kasih tahu Mas. Adanya di Jalan Ceger Raya. Jalan Ceger Raya nomor 3G sebelah barat Masjid Al-Abror. Sebelah barat Masjid Al-Abror. Oke, tuh sahabat Mr. Dam, ya kan, bagi kalian yang mau pesan meja kayak gini bisa langsung ke Mas Saiful. Iya. Tapi seret juga sih Masnya. Yoi. Minum dulu kali. Boleh minum. Boleh ya? Ayo minum. Sebelum gua closing kali ya. Silakan. Oke. Guys, minuman ini dari Mr. Dam Coffee and Bar yang adanya di lantai 1 Mr. Dam Coffee and Bar. Betul. Lantai 2 adalah Mr. Dam Podcast. Betul. Ya. Bagi kalian yang mau minum kopi-kopi cantik, nongkrong-nongkrong ajak teman-teman atau gebetan pacar bisa langsung ke sini. Mr. Dam Coffee and Bar. Adanya di mana? Lihat aja langsung, kepoin aja langsung Instagramnya. Di @I'm_Mr.Dam. Alright. Oke, sebelum gue closing nih, gue mau bacain dulu nih ya kan, teman-teman yang udah support Mr. Dam selain Kaila Furniture pastinya. Betul. Ya nggak? Ada siapa aja Dam? Ada Oriana Coffee. Ada Priority Emergency. Ada Capital Clothing. Ada Sweet Roastery, ada Kopi Tepi, ada Jejamuan, ada Rencang Panjenengan. Ada Maskah Roastery and Tea. Kedai Kopi 103, ada Kopi Jenaka, ada Alamanda Kopi juga nih. Ada Kaila Furniture. Doi yang support kita nih. Mantap, baru ini dia datang nih. Betul. Ditunggu-tunggu. Ada Teras Motor 88. Ada Kopi Saudara, ada A2 Studio, ada Lovesick Coffee and Eatery, and SW. SW ini apa sih? Makeup artist. Betul. Ya. Ada Mr. Dam Music. Mr. Dam Music, bener banget. Nggak lupa Food Garden Yogyakarta dong. Ya, adanya di Jogja City Mall lantai 2 and Opa Golbi Bintaro. Betul. Ada Endora air mineral dari Semarang. Bagi kalian gue mau kasih info nih ya kan, yang mau berniaga atau mau
mau usaha bisa langsung hubungin Mr. Dam ya kan, karena apa? Endora buka reseller. Betul. Bagi kalian yang mau jadi reseller, langsung aja ke sini ya nggak, kita ngobrol-ngobrol ya kan, bagaimana distribusinya. Betul. Silakan ke sini karena Endora itu punya banyak varian kemasan ya, packaging ya, dari yang kecil sampai yang besar, galonan. Betul. Tentunya. Alright. Oke, kalau gitu guys, terima kasih banyak nih udah nonton Mr. Dam Podcast episode kali ini ya kan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan tunggu siapakah narasumber yang bakal kita undang di episode selanjutnya. Oke, Mr. Dam Podcast, just sit back and chill. Bye.